Sebelum menyimak pembelajaran minyak bumi, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa dengan saya Ibu Lilik Marlina dalam pembahasan tentang topik minyak bumi. Apa saja yang dipelajari di minyak bumi? Pertama, yaitu proses pembentukan minyak bumi. Yang kedua, yaitu komposisi hidrokarbon pada minyak bumi. Yang ketiga, yaitu fraksi-fraksi minyak bumi. Yang keempat, yaitu bilangan oktan bensin. Yang kelima, yaitu bahaya dalam pembakaran minyak bumi. Nah, kalian tentu pernah mendengar bensin, bukan? Bensin itu merupakan fraksi dari minyak bumi. Nah, pernahkah kalian melihat anjungan minyak bumi lepas pantai? Minyak bumi diperoleh dari pengeboran permukaan bumi hingga mencapai sumbernya. Nah, dari fosil-fosil hewan dan tumbuhan kecil yang hidup di laut dan tertimbun selama berjuta-juta tahun yang lampau, ketika hewan dan tumbuhan laut mati, jasad mereka tertimbun oleh pasir dan dalam di dasar laut. Akibat tekanan dan panas bumi, fosil hewan dan tumbuhan yang terjebak di lapisan batuan secara perlahan berubah menjadi minyak mentah. Nah, sebagian komponen minyak mentah adalah hidrokarbon jenuh, yakni alkana, sikloalkana, dan aromatik. Minyak bumi terdiri atas berbagai campuran fraksi yang terdapat dalam minyak mentah. Fraksi-fraksi dalam minyak bumi itu dihasilkan dengan cara destilasi bertingkat, yaitu pemurnian minyak bumi atau penyulingan minyak bumi berdasarkan kenaikan titik didihnya. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, prinsip pengolahan minyak mentah menggunakan destilasi bertingkat, yaitu di mana fraksi yang memiliki titik didih yang paling rendah akan keluar terlebih dahulu, disusul oleh fraksi yang memiliki titik didih yang lebih tinggi. Pada gambar di samping, fraksi yang memiliki titik didih paling rendah adalah gas petroleum, yakni sekitar 20 derajat Celcius, dan fraksi yang titik didih paling tinggi adalah aspal, sekitar 400 derajat Celcius. Fraksi ini tersisa dalam tabung fraksionasi dan sering digunakan sebagai pengeras jalan. Makin ke bawah tabung fraksionasi, makin tinggi suhu tangki tersebut. Nah, bensin akhir-akhir ini menjadi perhatian utama karena pemakaiannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor sering menimbulkan masalah. Kualitas bensin ditentukan oleh bilangan oktan, yaitu bilangan yang menunjukkan kualitas bensin, yaitu terdiri dari 20% N-heptana dan 80% iso-oktana. Semakin tinggi bilangan oktan, semakin bagus kualitas bensin. Penambahan zat aditif ke dalam bensin bertujuan untuk mengurangi ketukan dalam meningkatkan bilangan oktan. Zat aditif yang ditambahkan ke dalam bensin biasanya adalah TEL, yaitu tetraethyllead.
rumus molekulnya seperti berikut. Penggunaan TeL dalam bensin akan segera dihentikan. Kenapa? Karena menimbulkan pencemaran udara yang sangat parah, terutama karena pembuangan logam berat timbal (Pb) yang dapat merusak lingkungan. Pb juga dapat merusak peredaran darah. Untuk menanggulanginya saat ini telah dikembangkan penggunaan MTBE, yaitu metil tersier butil ether, dan ditambahkan dengan metanol dan etanol. Nah, apa bahaya pembakaran bahan bakar di lingkungan kita? Penggunaan bensin sebagai bahan bakar menimbulkan dampak berupa pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh pembakaran tidak sempurna yang akan membentuk gas CO, gas karbon monoksida. Gas CO yang dibebaskan dari pembakaran jika terhirup dapat menimbulkan lelah dan pusing, bahkan pingsan. Hal ini berkaitan dengan reaktivitas sel dan sel darah merah terhadap gas CO. Dalam sel darah manusia terdapat hemoglobin yang berfungsi mengangkut O2 ke seluruh tubuh. Apabila gas CO di udara terhirup oleh sistem pernapasan, maka hemoglobin lebih mudah bereaksi dengan gas CO dibandingkan gas O2 yang seharusnya kita hirup. Akibatnya, jaringan tubuh akan kekurangan oksigen. Inilah yang menyebabkan pusing, lelah, dan bahkan pingsan. Oke, demikianlah pemaparan dari saya, Ibu Lilik Marlina, tentang materi pembahasan tentang minyak bumi. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum